Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang sedang menuju ke arah kamu. Siapakah dia? Orang lama atau orang baru? Ya, ada seseorang di sini yang sedang menuju ke arah kamu. Oke, kita tarik energinya. Siapakah dia? Seseorang yang sedang menuju ke arah kamu. I think ya, aku pikir ini kayaknya orang lama deh. Ya, karena di sini ada Strength, ada Justice ya. Dari Strength dulu. Aku lihat di sini mungkin salah satu dari kalian pernah menunjukkan sedikit ketergantungan dalam hubungan ini, entah ini kamu atau dia. Dan bahkan di sini ada rasa tidak aman terhadap sesuatu yang akhirnya menyulitkan kamu atau pasangan kamu atau si dia ya untuk bisa lebih mandiri atau dalam mengejar hobi gitu ya, agak menyulitkan dan merasa kayak nggak aman aja gitu, nggak bisa leluasa gitu ya untuk mengejar hobi atau lebih mandiri gitu. Dan aku lihat di sini hubungan kalian itu perlu untuk membangun suatu kepercayaan yang kuat. Kenapa? Karena di sini kalau aku lihat kan ya, selain bergantung, ada seseorang yang terlalu bergantung, dan yang satunya lagi justru malah di sini kayak lebih mendominasi gitu loh, ya. Mengontrol, mendominasi, mengontrol kayak gitu, sehingga apa maunya dia itu harus diikuti pasangan kayak gitu ya. Jadi nampaknya nih dia bisa jadi mungkin selama ini kamu yang terlalu bergantung sama dia, sehingga dia sampai sulit untuk bisa mengejar hobi ya, atau mungkin kamu yang saking terlalu bergantungnya sama dia, kamu itu jadi nggak mandiri, kamu jadi tidak bisa mengejar cita-citamu atau hobimu karena terlalu bergantung sama dia. Bisa jadi gitu, atau sebaliknya ya. Nah, terus itu dia ini punya sifat yang pengontrol atau mendominasi hubungan, sehingga semua maunya dia itu kamu harus ngikutin apa maunya dia gitu loh. Kalau dia minta A ya kamu harus ngikutin A gitu. Kalau misalkan kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan dia atas A itu, ya udah dia akan meninggalkan kamu kayak gitu. Ya, jadi dari di sini aku lihat dia itu nggak menunjukkan simpatik gitu loh terhadap kamu. Justru malah dia sering mengabaikan keinginan kamu. Ya itu tadi, egois ya, dia selalu mendominasi atau mengontrol kamu untuk mengikuti apa mau dia, tapi ketika kamu punya suatu kemauan itu dia mengabaikannya gitu ya, dia tidak simpatik dengan kemauanmu itu. Itu kalau aku lihat di sini ya, kamu selalu diabaikan ya demi kepentingan dia sendiri kayak gitu. Terus itu juga Ace of Sword ya. Bisa jadi mungkin hubungan ini sering on off ya. Kenapa? Karena aku lihat di sini dia mungkin sempet ya kayak ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, bahkan
apa kalau misalkan kalian memang sempat ada masalah gitu ya, dia pengen memperbaiki masalah, bahkan dia tuh pengen punya komunikasi yang intens juga dengan kamu. Tapi aku lihat di sini ketika sedang baru dia mulai, ini udah dapat godaan lagi, Ten of Swords ya. Ternyata dia ini belum bisa juga memberikan kamu suatu kepastian untuk hubungan ini. Jadi hubungan ini mungkin selama ini atau mungkin sampai sekarang belum ada kepastiannya, mungkin hubungan tanpa status, atau yang nggak jelas, masih menggantung hubungan ini. Bahkan kalau aku lihat dia ini sering sekali menarik diri gitu ya, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba menghindari komunikasi dengan kamu, tiba-tiba nggak kasih kabar, tiba-tiba ya udah ngilang gitu aja gitu ya. Nah terus itu juga aku lihat memang saat ini mungkin sampai sekarang kalian masih berpisah ya, masih berpisah, saling menarik diri, saling menjauh kayak gitu. Dan memang selalu yang duluan menghindari kamu itu adalah dia. Yang selalu duluan meninggalkan kamu itu adalah selalu dia. Kenapa dia meninggalkan kamu ya? Biasanya dia meninggalkan kamu itu cuma gara-gara hal-hal yang apa ya, yang menurutku itu egois sih ya, demi hal-hal yang egois, demi hal-hal yang untuk kepentingan diri dia sendiri. Kayak misalkan apa nih, selingkuh. Nah nih karena ada justice ya, aku langsung tebak selingkuh. Jadi awalnya tuh baik-baik aja sama kamu, terus awalnya tuh kayak ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, mulai ada komunikasi sehari, 2 hari, 3 hari, tahu-taunya dia tergoda dengan wanita lain atau pria lain. Akhirnya ya udah hilang komunikasi yang hanya seumur jagung ya, yang cuman sebentar itu tahu-tahu ngilang. Nah ngilangnya itu karena keegoisan dia, ternyata dia kegoda dengan wanita lain atau pria lain. Akhirnya di sini terjadilah perselingkuhan, bisa jadi seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata banyak sekali konflik dan banyak sekali konflik, perselisihan di antara kalian. Karena ini juga mungkin dari faktor si dianya ini kayak punya masalah tentang keuangan, atau dia ini punya suatu tekanan terhadap kewajiban pribadi dia yang harus dia penuhi. Ya, entah mungkin dia punya hutang sehingga dia harus melunasi hutangnya dulu, atau dia harus membiayai keluarganya atau apa gitu ya. Intinya kayak dia ini punya suatu tekanan tentang kewajiban pribadi gitu loh. Dan ini juga menyangkut masalah uang gitu ya. Makanya di sini ya suka hilang-hilangan, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba udah gak ada kabar kayak gitu. Jadi kenapa dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba udah nggak ada kabar gitu ya. Jadi gini, menurut dia selama dia bersama kamu dan dalam keadaan dia lagi kesulitan secara materi, secara keuangan, itu justru malah membuat hubungan ini semakin semakin membuat frustasi, stres, cemas. Adanya juga ketakutan atau kecemasan dia tentang masa depan atau tentang hubungan ini mau dibawa kemana. Bahkan dia ini juga punya kecemasan atau ketakutan akan masa depan dia nantinya akan seperti apapun, dia nggak tahu. Sehingga ini juga yang mempengaruhi hubungan kalian. Akhirnya hubungan kalian penuh dengan rasa lelah, capek. Ya gimana, mungkin hanya berjuang sendirian gitu ya, mungkin selama ini kamu selalu berjuang sendirian, dia malah lebih fokus pada materi dia kayak gitu. Sehingga menurut dia selama kalian bersama, pas lagi keadaan dia seperti ini ya, keuangan dia anjlok, justru malah saling menyakiti, akhirnya saling memberikan rasa tekanan di hubungan ini. Intinya nggak bahagia deh gitu ya, intinya nggak bahagia. Sehingga menurut dia memang baik kamu ataupun dia butuh waktu untuk udah deh berpisah aja dulu, kita santai dulu, merenungi dan menyalakan kembali romansa itu gitu ya. Mungkin sempat karena dia terlalu fokus sama karir, keuangan, akhirnya percintaan kalian akhirnya renggang gitu kan ya. Akhirnya ya udah
tiba-tiba ngilang. Jadi sehingga apa ya, gairah cinta itu ya sedikit demi sedikit memudar. Makanya di sini ya udah deh, kayaknya kalau memang lagi kesulitan secara keuangan, memang kita harus fokusnya pada diri masing-masing aja dulu. Kita santai dulu, nggak usah tegang-tegang lagi dalam percintaan kita, dalam relationship kita. Ya udah, kita pisah aja dulu, fokus dengan diri masing-masing, fokus dengan karir, keuangan masing-masing ya. Terus itu juga sambil kayak mengelola lagi perasaan cinta itu agar muncul kayak gitu ya. Dan juga merenungkan sebenarnya tuh kamu bukan sih orang yang memang dia inginkan atau sebaliknya kayak gitu ya. Terus itu juga memang kalau aku lihat di sini sampai-sampai dia ya memutus komunikasi ya, bahkan sampai mengasingkan diri, kayak menutup diri dari kamu, sampai bener-bener yang mungkin dia memblokir kamu atau apa ya, nggak pernah muncul di media sosial kayak gitu loh ya. Jadi kamu kayak bener-bener nggak tahu keadaan dia, apa yang sedang dia lakukan itu nggak tahu. Pokoknya bener-bener mengisolasi diri, menutup diri dari kamu kayak gitu, agar kamu nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Dan setelah selang berapa lama ya dia mengasingkan diri, introspeksi diri ya, menenangkan diri dia. Aku lihat di sini akhirnya dia berpikir tentang apa sih yang selama ini yang membuat dia itu ingin bersama kamu kayak gitu ya. Dan akhirnya di sini dia membuat rencana bagaimana cara untuk menghadapi stres dia ini, dan stres nantinya yang akan terjadi di masa depan kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat kamu dan dia itu perlu waktu untuk menjauhi diri dari rasa stres agar hubungan ini tuh nggak selalu on off terus gitu, nggak nggak ada perkembangannya kayak gini terus gitu loh ya. Jadi gara-gara dia stres akibat masalah pribadi, masalah keuangan dia, akhirnya berpengaruh juga dengan hubungan kalian. Akhirnya hubungan kalian juga penuh dengan rasa menyakitkan ya, karena dicuekin, ditinggalin ya, nggak diperduliin seperti itu, bahkan nggak ada komunikasi kayak gitu. Makanya disinilah dimana dia banyak introspeksi diri dan menenangkan diri, menjernihkan pikiran. Tapi sempet tuh ya, aku lihat di sini dia kayak ketika kamu ya udah mengabaikan dia ya, mungkin memang kamu juga memahami dia, mungkin dia memang lagi ada fokus dengan yang lain gitu ya, mungkin dari karir. Kamu berpikirnya dia mungkin dengan karir, tahu-tahu di sini dia selingkuh. Ya, jadi pas kamu lepas tangan, kamu nggak kecarian dia, kamu merasa kamu percaya sama dia bahwa dia lagi sibuk sama karir, keuangan dia, justru malah di sini dia bermain tingkahnya. Ya, dia malah selingkuh, dan akhirnya di sini kamu tahu dia selingkuh. Loh, aku ngasih kepercayaan kamu untuk fokus kerja, kok malah kamu selingkuh gitu ya. Kamu akhirnya memberikan pernyataan gitu ya, kenapa kamu seperti itu, kenapa kamu mengkhianati aku gitu ya. Kamu sempat kayak gitu. Pas kamu lagi memberikan pernyataan seperti itu, dia justru malah nggak terima. Dia nggak terima kalau misalkan kamu menuduh dia selingkuh. Justru malah di sini dia malah menyalahkan kamu akibat dari hubungan kalian yang hancur seperti ini, akibat dari dia bisa selingkuh. Mungkin dia menuduh kamu karena ya kamu selama ini mungkin gak perhatian sama dia, atau bagaimana, cuek atau bagaimana gitu ya. Jadi dia melempar batu sembunyi tangan lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Akhirnya di sini dia yang salah, malah dia yang nyalahin kamu kayak gitu. Akhirnya ya udah, kamu nggak kuat dengan kelakuan dia, kamu juga merasa patah hati karena diselingkuhi, terus kamu juga merasa kecewa karena kepercayaanmu dikhianati seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu akhirnya memilih untuk ya udah deh, ikhlasin, pergi aja, mencoba untuk move on, tinggalin aja kayak gitu. Tapi dikala dia berpisah dengan kamu ya, kamu meninggalkan dia, di sini dia justru malah nggak terima kalau misalkan kamu meninggalkan dia begitu saja. Kalau aku lihat di sini ya, akhirnya ya udah,
dia ngerasa kayak ada rasa apa ya, kayak ih kok kamu ini malah ninggalin aku sih gitu, kok kamu malah move on sih, kok kamu malah pergi dari aku, kayak gitu ya. Ada rasa kesel dari dia, ada rasa ketidakterimaan karena dia ditinggalkan oleh kamu. Tapi sebenarnya aku lihat juga di sini tuh ada faktor dari pihak keluarga yang nggak setuju juga sih dari hubungan ini, entah ini dari keluarga kamu atau keluarga dia yang memang tidak setuju dengan hubungan ini ya. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata faktor ya, kuat banget energi faktor yang membuat kalian akhirnya renggang itu gara-gara dia terlalu fokus sama duniawiyahnya dia, dari terlalu fokus sama karir, keuangan, apalagi ya pokoknya yang bersifat duniawi kayak gitu ya, sehingga relationship kamu dengan dia itu renggang. Kalau aku lihat di sini ya, ada kerenggangan di antara kalian. Tapi dikala kalian udah renggang ya, entah selama berapa lama gitu, selalu ada dorongan loh, hati dia tuh selalu kayak ada dorongan untuk segera datang ke kamu lagi. Makanya di sini dia beneran datang. Bahkan mungkin sempat nih kalian kayak sempat kayak apa itu namanya, merencanakan pernikahan, tapi sampai sekarang aku lihat belum terrealisasi juga sih. Ya sempat aja ngebuat rencana untuk menikah gitu ya, tapi sampai sekarang nggak terrealisasi juga, karena ya itu tadi, dia memang lagi fokus pada diri sendiri gitu. Orangnya memang egois ya, aku nggak tahu gimana caranya kok nih orang egois, tapi intinya yaitu ya, ketika dia datang, ketika energi tertarik lagi ke kamu, mungkin sempat ngobrol-ngobrol, terus ngomong kayak aduh aku pengen deh nikahin kamu gitu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi pernikahan itu ya, karena memang di sini dia kelihatan banget fokusnya pada diri sendiri gitu ya, pada diri sendiri. Tapi dikala dia sudah menyakiti kamu seperti ini, ada rasa penyesalan kok dari dia. Dia ingin minta maaf sama kamu, dia sudah mengerti apa yang telah terjadi di hubungan ini, dia sudah belajar ya dari kesalahan-kesalahan dia selama ini. Karena sejujurnya ketika dia ada kamu di sisi dia gitu ya, dia merasa bahagia. Kamu itu kayak mampu merecharge energi dia yang mungkin sempat kayak capek dari kerja, terus kalau ketemu kamu atau ngobrol sama kamu itu kayak happy lagi gitu ya. Jadi kamu itu kayak sumber kebahagiaan dia gitulah ya. Karena aku lihat di sini ketika dia bersama kamu, ketika dia ada kesempatan untuk bersama kamu lagi, dia ngerasa bahagia, ada di dekat kamu itu merasa bahagia. Cuman ya itu masih ada red flag di sini. Aku lihat si dia ini masih ada red flag, dan aku lihat di sini kamu tahu kok apa red flag dia, yaitu mungkin apa ya, cueknya, dinginnya, tidak terbukanya atau apa gitu ya, perselingkuhannya, gampang tergodanya, kayak gitu. Oke, kemudian nih di sini dia ingin meminta maaf sama kamu karena dia telah menyakiti kamu, dan dia baru sadar betapa pentingnya kamu di dalam hidup dia setelah setelah dia sudah kehilangan kamu, baru sadar kalau kamu ternyata orang terpenting dalam hidupnya. Dan aku lihat saat ini dia sudah menyadari kesalahan yang telah dia perbuat sama kamu. Sejujurnya dia ini sangat peduli banget loh sama kamu, meskipun mungkin selama ini dia tidak pernah menunjukkannya ke kamu, tapi sejujurnya dia ini sangat-sangat peduli sama kamu ya. Bahkan aku lihat saat ini tuh dia pengen banget ya membuat kamu bahagia lagi. Mungkin akhir-akhir ini dia sudah tidak pernah melihat kamu kalau misalkan bersama dia itu ngerasa bahagia gitu ya. Bahkan kamu mungkin udah jarang tersenyum ya selama kamu bersama dia akhir-akhir ini, atau terakhir kali kamu bersama dia kamu mungkin gak pernah menunjukkan senyummu gitu ya. Kamu selalu merasa tertekan, kamu selalu merasa tersakiti, selalu merasa sedih kayak gitu ya, sehingga di sini dia kangen banget sama senyummu ya. Dia takut banget akan kehilangan kamu selamanya. Aku lihat di sini dia takut banget ya. Akhirnya di sini
dia sadar dia telah termakan egonya sendiri ya. Aku lihat dia sadar dia terlalu mementingkan pride-nya ya, mementingkan harga dirinya, sehingga di sini ya dia apa ya, kayak terhenti, terhambat, ya termakan oleh egonya sendiri sekarang. Terus mau datang ke kamu akhirnya ya canggung, bingung, susah gimana. Tapi ya kalau misalkan nggak datang ke kamu dia takut kehilangan kamu. Jadi saat ini dia ya udah termakan dengan egonya sendiri. Ya, saat ini dia kebingungan, nggak tahu harus bagaimana untuk bisa bersama kamu lagi gitu. Ya, oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat ada Libra dan ada Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.